Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi ya, setelah 2 minggu kita tidak bertemu. Jadi hari ini adalah pertemuan keempat di mata kuliah Arsitektur Komunitas 2. Hari ini targetnya kalian seharusnya presentasi ya mengenai metode penelitian dan kajian literatur ya. Namun sebelum kalian presentasi, saya akan memberikan sedikit materi terlebih dahulu ya, mungkin bisa memberikan pencerahan dan lain sebagainya ya. Nanti kemudian di akhir kuliah, di akhir materi, kalian bisa tanya jawab ya, bisa bertanya apa yang kalian masih bingung dan lain sebagainya sebelum mulai presentasi kalian. Oke, saya akan share dulu ya PPT-nya. Oke, kita mulai ya. Saya akan coba berikan materi tentang metode penelitian. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa dalam sistematika penulisan laporan penelitian nantinya akan seperti ini sistematikanya, dari mulai bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 data fisik dan non fisik, bab 5 analisis dan pembahasan, bab 6 kesimpulan, dan terakhir adalah daftar pustaka. Nah, ini semua sudah saya sampaikan selama 3 kali pertemuan, jadi mudah-mudahan udah di luar kepala ya kalian ya. Jadi ini hanya selalu mengingatkan ya pada saat nanti saya memberikan materi-materi berikutnya. Oke, kita masuk ke metode penelitian. Apa sih sebenarnya metode penelitian ya? Jadi metode penelitian itu adalah sebuah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut ya. Metode penelitian ini memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah-langkah apa saja data-data tersebut dapat diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Jadi intinya adalah sebenarnya metode penelitian adalah tahapan-tahapan kalian saat meneliti ya. Dari tahapan awal sampai tahapan sudah selesai kesimpulan itu apa aja sih sebenarnya tahapannya ya. Jadi harusnya kalian mengerti seperti istilahnya apa sih tahapan membuat pisang goreng, ya kamu siapkan dulu bahannya, kamu petik pisangnya kalau pisangnya nggak ada di rumah atau harus beli pisangnya ya, kemudian setelah disiapkan semua bahannya mesti apa dan lain sebagainya. Itu adalah tahapan ya. Jadi itu adalah namanya metode. Demikian pula dengan penelitian. Kalian tahapannya ngapain aja nih? Jangan sampai tiba-tiba penelitian udah jadi, ini kesimpulannya Bu. Waduh, itu saya pertanyakan. Kalian kalau nggak punya tahap, terus dari mana itu? Gitu ya. Seperti itu, oke. Nah, pada umumnya penelitian itu kalian yang udah kalian dapatkan dari Bu Anissa pasti taunya cuma penelitian metode kuantitatif ya dan metode kualitatif ya. Tapi sebenarnya secara umum selain metode kuantitatif dan metode kualitatif itu ada metode pencampuran ya yang mencampurkan atau biasanya orang ngomongnya mix method ya. Jadi mix method itu adalah metode kombinasi atau metode campuran antara kuantitatif dan kualitatif ya. Oke, kita kupas satu persatu ya. Apa sih sebenarnya metode kuantitatif? Kalau dari kata kuantitatif dan kualitatif ya, itu harusnya sudah dapat dipahami perbedaannya. Kalau kuantitatif atau kuantitas itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan angka atau kuantitas atau numerik ya dan lain sebagainya ya. Pokoknya intinya berhubungan dengan angka ya. Jadi yang pertama, metode kuantitatif itu mengutamakan kuantitas sebagai hasil akhir. Jadi hasil akhirnya adalah kuantitas. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, gimana cara membuktikan supaya hasilnya nanti 2? Itu. Ya. Jadi ketika kalian ngomong, kalau warna merah dicampur dengan warna biru jadinya apa ini? Gitu ya. Itu harus dibuktikan. Itu namanya kuantitas sudah pasti. Biasanya dipakai metode ini untuk penelitian-penelitian eksakta. Ya. Nah, terus kemudian biasanya digunakan dalam ya yang saya bilang tadi, digunakan dalam penelitian eksakta atau ilmu pasti ya. Terus yang ketiga menggunakan variabel sebagai alat untuk analisis dan ada hipotesa di dalam penelitian. Yang tadi saya bilang, 1 tambah 1 sama dengan 2. Bagaimana cara membuktikannya?
gunakan penelitian. Ya, bagaimana caranya, yaitu terserah metodenya seperti apa, caranya seperti apa, terserah. Tapi hasil akhirnya membuktikan apakah 2 atau 3 atau 4, 1 tambah 1 itu, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah hasil akhirnya biasanya merupakan penjelasan dari analisis data yang dilakukan, yaitu benar atau salah. Jadi benar apa salah sih 1 tambah 1 sama dengan 2? Kalau benar bagaimana itu analisisnya, kalau salah bagaimana analisisnya. Ya, jadi proses untuk menjadi benar atau salah itu adalah analisisnya. Ya. Yang kelima, dalam metode ini bisa dengan observasi, penelitian laboratorium, kuesioner dengan sampling, dan lain-lain yang berhubungan dengan kuantitas. Ya. Biasanya sih kalau arsitektur jarang menggunakan kuantitatif, tapi banyak juga yang menggunakannya. Ya, sebagai contoh, biasanya orang-orang yang biasa menggunakan metode kuantitatif, dia mungkin agak berat ketika dia mulai untuk melakukan metode kualitatif. Begitu juga kebalikannya. Kalau biasa dengan kualitatif, dia mulai dengan kuantitatif itu juga agak berat, ya. Oke, kita lanjutkan. Sementara metode kualitatif di sini adalah dia mengedepankan kualitas dari analisis yang sudah dilakukan. Ya, kualitas itu dalam artian apa ya? Quality. Jadi ketika saya menyatakan bahwa sebuah perumahan di kota A itu terlalu banyak orang yang tidak melakukan pekerjaan di luar rumah daripada yang melakukan pekerjaan di luar rumah, ya. Bagaimana membuktikannya mungkin bisa kuesioner, bisa segala macam. Tapi nanti hasil akhirnya adalah kualitatif. Enggak benar. Bahwa yang terjadi itu adalah yang ada di rumah dan mengerjakan pekerjaan di luar kantor itu lebih banyak daripada apa gitu ya. Itu kualitas. Jadi menentukan kualitas, bukan kuantitas 1 tambah 1 sama dengan 2 dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah metode ini biasanya tidak memerlukan hipotesa. Karena hasil akhir diharapkan bukan salah atau benar, namun sebagai hasil simpulan yang dari proses analisis pembahasannya. Hal ini hampir sama dan memang sama sebenarnya dengan apa yang akan kalian lakukan di arsitektur komunitas 2 ini, ya. Jadi kalian melakukan penelitian mengenai permukiman di bantaran sungai, kemudian melihat apa sih kaitan perilaku dengan pola ruang hunian dan lain sebagainya. Itu kan semuanya nggak perlu hipotesa. Kamu perlu hipotesa. Apakah kamu di depan akan menyatakan bahwa oh, pola ruang hunian nggak ada hubungannya sama perilaku, terus kamu buktikan ada hubungannya atau tidak, kamu buktikan. Sebenarnya nggak perlu hipotesa. Kalau mau dihipotesakan boleh, tapi sebenarnya tidak perlu hipotesa. Karena apa? Setiap orang atau kelompok orang yang melakukan penelitian yang sama, bisa jadi nanti hasilnya akan berbeda. Makanya kualitas, ya, disebutnya kualitas, bukan lagi eksakta 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi berdasarkan opini atau interpretasi atau persepsi dari si peneliti. Makanya opini si peneliti itu harus kuat dan yang utama adalah harus objektif. Nggak bisa berdasarkan menurut gue begini loh, gitu. Padahal belum tentu benar apa enggak gitu ya. Jadi harus objektif dalam menilai sebuah kasus penelitian atau objek penelitian. Yang ketiga, biasanya metode kualitatif berkaitan dengan makna atau pengalaman individu dalam melakukan penelitian. Sehingga proses penelitian sangat penting dalam penelitian kualitatif. Ini juga ada hubungannya dengan rekodnya si peneliti. Kalau si peneliti biasa meneliti hal-hal yang berkaitan dengan perumahan, permukiman kumuh, dan lain sebagainya, terus tiba-tiba dia meneliti sesuatu hal yang berbeda, tentang hal yang berbeda, dan tidak ada hubungannya dengan dia, nanti opini yang dia sampaikan mungkin akan terlalu subjektif gitu ya, karena dia nggak ngerti apa-apa tentang penelitian tersebut, tapi terus tiba-tiba dia harus beropini, ya itu mungkin akan hasilnya tadi nggak salah atau benar, tapi opininya mungkin agak rancu atau melenceng atau apa gitu, tapi itu bukan salah atau benar gitu ya, karena itu tergantung dari pendapat dan opini masing-masing, tapi harus punya kemampuan atau tadi saya bilang pengalaman individu, pengalaman ruang dalam pengalaman individu dalam meneliti, bukan pengalaman ruang maksudnya. Pengalaman individu dalam meneliti. Jadi kalau orang yang biasa meneliti tentang konservasi ya udah sebenarnya konsisten aja di konservasi gitu. Akan lebih baik begitu. Orang yang meneliti soal permukiman kumuh ya udah konsisten saja di situ. Dan seterusnya, ya. Oke. Dan di dalam metode kualitatif ini ya,
dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Pendekatannya banyak gitu ya. Nanti akan saya sampaikan satu persatu. Yang tadi ketiga, empat, lima adalah proses analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan selalu mengacu pada teori yang ada dan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya sehingga ada kebaruan atau novelty dalam penelitian ini. Makanya saya kan bawel banget. Kalian mesti ulas 40 tulisan di jurnal atau buku. Jurnal akan lebih penting. 80% harus jurnal, makanya dari 40 jadi 32 tulisan dari jurnal. Karena apa? Jurnal itu sudah dibuktikan dengan direview oleh reviewer, kemudian melalui proses yang nggak instan istilahnya ya, proses penelitian yang benar, kemudian direview aja bisa berkali-kali, ditolak, balikin revisi, ditolak, balikin revisi, dan lain sebagainya. Jadi sudah mulai proses itu. Jadi akan lebih baik ketika kalian mereview jurnal-jurnal itu, artikel jurnal, kemudian kalian tahu, oh penelitian gue tuh adanya di posisinya di sini nih, orang udah neliti ini, tapi ternyata ada gap, ada celah nih yang belum mereka teliti. Nah, gue masuk di situ. Itu namanya kebaruan atau novelty, ya. Kemudian yang terakhir adalah penelitian dalam metode kualitatif ini sangat tergantung dengan kualitas dan kemampuan peneliti dalam proses analisis dan pembahasannya. Makanya tadi saya bilang dan saya tekankan, si peneliti harus mempunyai kemampuan dan pengalaman, ya. Kalau dia biasa meneliti tentang soal kawasan bersejarah, ya udah di situ terus konsisten. Permukiman kumuh, ya udah di situ terus. Dia mau meneliti tentang arsitektur vernakular, ya udah di situ terus. Karena apa? Karena itu akan mempengaruhi kualitas dari hasil penelitian nanti. Ya, dia mampu nggak sih sebenarnya menganalisis? Dia punya nggak sih berbasis pengetahuan dasar dari tema atau topik yang sedang diteliti? Seperti itu, ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, pendekatan dalam metode kualitatif itu banyak. Ini ada 6 yang saya sampaikan, ya. Yang pertama, pendekatan historis. Historis itu sejarah. Jadi, semua hal penelitian yang berkaitan dengan kronologis waktu tertentu, terus proses perubahan, dan lain sebagainya, itu pendekatannya menggunakan pendekatan sejarah atau historis. Yang kedua, pendekatan etnografi, ya, berkaitan dengan perilaku manusia dan adanya wawancara terjadwal dengan objek penelitian, sehingga kita tahu, oh, proses perubahan perilakunya seperti ini, oh, proses perubahan bentuk si bangunan atau pola ruang seperti ini, dan itu dilakukan dengan pendekatan etnografi. Ya, etnografi itu maksudnya adalah kalian berinteraksi langsung dengan masyarakat, wawancara langsung, merasakannya sebagai kalian seolah sebagai si masyarakat tersebut, si pelaku objek tersebut, ya. Objek. Yang ketiga adalah pendekatan naratif. Ya, naratif itu berkaitan dengan deskripsi sebuah objek penelitian dengan menceritakan secara kronologis. Jadi kalau kamu ngomongin naratif itu kan narasi ya. Jadi segala sesuatu yang kalian ceritakan dengan narasi, ada kronologisnya, terus kemudian berurutan, itu namanya pendekatannya adalah kualitatif naratif, ya. Dan biasanya kalau naratif itu dikaitkan dengan deskriptif. Jadi naratif deskriptif karena mendeskripsikan sesuatu. Yang keempat adalah grounded theory. Grounded theory itu berkaitan dengan teori tertentu tapi teori dasar. Nah, kekurangan atau istilahnya para peneliti kalau pakai grounded theory itu kekurangan, bukan kekurangan, maksudnya apa ya? Mentok nanti. Jadi grounded theory kalau udah sampai teori tertentu, udah mentok di situ, ya udah mentok, dia nggak akan bisa berkembang penelitiannya. Ya, dia nggak bisa ngomong panjang lebar, tidak bisa beropini macam-macam karena ya udah mentok di situ. Makanya namanya grounded theory, teori mendasar yang nyungsep. Grounded itu nyungsep istilahnya ya. Oke. Yang kelima adalah fenomenologi. Fenomenologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena. Jadi kalau metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi itu berarti dia pendekatannya adalah dengan pendekatan fenomena yang sedang terjadi. Fenomenanya apa nih? Fenomenanya sekarang lagi gencar-gencarnya nih, geng motor lagi ngerampok di daerah-daerah tertentu yang daerah-daerah yang ini gitu. Itu fenomena. Atau fenomenanya adalah ya sekarang lagi ngetren nih, orang-orang ngerokok sambil apa gitu. Itu fenomena, ya. Fenomena mungkin saat terjadi itu lagi fenomenalnya, nanti kalau udah enggak tren ya udah tenggelam gitu ya, fenomenologi itu. Dan yang terakhir adalah pendekatan studi kasus yang berkaitan dengan studi kasus yang diangkat, ya. Jadi ketika ngomongin soal studi kasus, dia akan mengulik-ulik studi kasus itu
sangat mendalam dan lain sebagainya, detail, ya sehingga nanti ketika kalian memberikan opini tentang studi kasus itu tidak asal-asal gitu. Itu adalah pendekatan melalui studi kasus ya. Nah, kita ngomongin soal mixed method atau metode kombinasi atau tadi campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, kenapa dia disebut mixed method ya tadi karena merupakan kombinasi dari dua metode, kuantitatif dan kualitatif ya. Yang kedua, analisisnya dilakukan dengan metode kuantitatif dan pembahasannya dilakukan dengan metode kualitatif biasanya naratif atau grounded theory ya. Jadi ketika kalian pakai mixed method itu biasanya ketika cari data dan analisis itu semua pakai kuantitatif, pakai grafik lah, pakai apalah segala macam untuk melihat apakah memang benar nggak sih hipotesa saya seperti ini dan lain sebagainya. Tapi nanti dia juga memberikan opininya, analisis yang mendalamnya itu dengan metode kualitatif, cerita, narasi, kronologis begini, 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 begini. Ya, atau berdasarkan teori tertentu, grounded theory. Itu namanya mixed method. Ya. Nah, dalam metode ini, kombinasi ini, itu dapat dilakukan dengan memberikan atau merumuskan sebuah hipotesa pada awal penelitian. Ya, hipotesa itu sebenarnya sama aja kalau mau gampangnya orang ngomong kesimpulan di awal. Kalian menyimpulkan dulu nih di awal. 1 tambah 1 sama dengan 2. Buktiin dong dengan penelitian. Nanti di kesimpulannya benar nggak sih 1 tambah 1 sama dengan 2? Ya, itu mixed method. Oke, ini adalah target untuk 7 November ya. Yang pertama adalah progres pengumpulan bab 1 sampai bab 3. Ya, hari ini kalian presentasi dulu bab 2 dan bab 3, udah bener belum, udah sesuai belum, on the right track. Nanti tanggal 7 November saya minta progres pengumpulan bab 1 sampai bab 3 dan sudah mulai kompilasi data studi kasus untuk bab 4 ya. Kompilasi data itu berarti kalian baru mengumpulkan data studi kasus, belum dianalisis. Itu bab 4 isinya itu ya. Jadi data itu juga termasuk dari data fisik dan non fisik. Tergantung dari judul kalian. Kalau butuh non fisik silakan, kalau nggak butuh non fisik juga nggak masalah. Ya. Oke, itu saja dari saya ya untuk hari ini. Kalau kalian mau bertanya dan lain sebagainya, udah dicatat belum tadi di chat room atau di mana terserah, nanti habisin setelah ini ya. Kita rehat dulu 5 menit atau 10 menit. Setelah ini kalian boleh tanya jawab dan kita langsung presentasi ya. Saya ingin mendengarkan kalian presentasi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.